Oke. Halo, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Saya bersuka cita, saya senang sekali malam ini ketemu lagi di meja doa ini. Saya Pendeta Putu Oke Nurdiari Dihartini menyambut saudara semua untuk bergabung di meja doa ini. Kita akan diberkati malam hari ini melalui doa-doa, melalui puji-pujian kepada Tuhan, dan melalui penyegaran rohani dari firman Tuhan ya. Mari kita akan menyanyi satu pujian yang mengagungkan nama Tuhan. Kita katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini, ku nyanyi haleluya bagi Engkau Tuhan. Mari semua nyanyi pujian ini. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, na 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 na. Na 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 na. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini, dipercaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, na 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 lagi katakan, Bapakku datang menyembahmu. Bapakku datang menyembahmu di
usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur. Kalau malam hari ini kami masih dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami masih menikmati makanan yang Engkau sediakan buat kami. Tuhan masih melindungi kami dengan malaikat-Mu setiap hari. Semua karena Engkau mengasihi kami. Kami mengucapkan syukur padamu Tuhan atas segala hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami bersama-sama berkumpul di meja doa ini. Sekalipun kami ada di tempat kami masing-masing, tapi kami percaya 2 atau 3 orang berkumpul atas namamu Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya kami banyak sekali orang yang berkumpul malam hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami dengan sukacita, memberikan kami kelegaan kepada kami semuanya, menolong kami dengan kekuatan firman Tuhan, untuk kami diteguhkan dan kami dikuatkan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua selama beberapa menit ke depan ini Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dilayani oleh Pastor Vian Girsan. Silakan. Oke, haleluya, shalom. Shalom, saudara-saudara, shalom jemaat Tuhan semua yang ikut dalam program Meja Doa pada malam hari ini. Malam hari ini saya ingin bercerita tentang satu orang yang saya lihat dia adalah seorang yang luar biasa. Dia adalah seorang perempuan di dalam Alkitab yang saya bisa katakan menyelamatkan bangsanya dari suatu kepunahan. Waktu bangsanya terancam, dia menyelamatkan bangsanya dengan cara dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memulihkan, menyelamatkan bangsanya. Nama seorang perempuan ini adalah Esther. Dan di dalam Alkitab dia punya ada satu kitab sendiri dalam Alkitab yang berjudulkan Esther, dan itu adalah cerita mengenai seorang perempuan ini yang saya bilang luar biasa. Namanya adalah Esther. Siapa itu Esther? Dia adalah seorang Ibrani, Bani Israel. Dia orang biasa yang sebenarnya pada waktu itu dia dan bangsanya berada di dalam pemerintahan negara lain, yaitu pemerintahan negara Persia yang diperintah oleh Raja Ahasiweros, atau mungkin kalau di dalam bahasa Inggris nama Ahasiweros itu adalah Xerxes. Jadi Raja Xerxes yang memerintah Persia, dan raja itu adalah raja yang sangat berkuasa, dan kuasanya itu dari India sampai di Ethiopia. Jadi dari Asia sampai ke Afrika Tengah, itu Raja Xerxes ini adalah raja yang berkuasa. Mungkin saudara pernah lihat bagaimana Raja Xerxes itu. Kalau saudara pernah nonton satu film yang cukup populer tahun 2007,
judul film itu adalah 300 Sparta. Kira-kira apa namanya, wallpapernya seperti ini, gambar ceritanya Sparta itu. Gambarnya Sparta ini, 300 ini adalah cerita bagaimana Raja Xerxes itu dia mencoba untuk mengalahkan atau menaklukkan kerajaan Yunani. Dan pada waktu itu orang-orang Yunani, yaitu orang-orang Sparta ini yang dipimpin oleh Leonidas. Ini adalah kisah nyata, kisah 300 dipimpin oleh Leonidas. Itu mereka bertahan dari Raja Xerxes ini, raja yang sangat berkuasa. Dan Alkitab juga mencatat dia adalah raja yang berkuasa dari Afrika Tengah, Ethiopia, sampai kepada Asia, yaitu sampai kepada India. Dan kalau di 300 itu Raja Xerxes itu digambarkan seperti ini. Ini kira-kiranya wajahnya Raja Xerxes itu, Raja Ahasiweros. Dan Esther itu yang kita bisa baca kisahnya dalam Alkitab kita, dalam kitab Esther, dia hidup di tengah-tengah pemerintahannya Raja Ahasiweros. Dan pada waktu itu Raja Ahasiweros ini sangat berkuasa dan dia suka memamerkan hartanya, suka memamerkan para prajuritnya, para pahlawannya. Dan bukan cuman itu, ternyata di kitab Esther ini dari pasal pertama dia juga coba untuk memamerkan istrinya. Wah, saya nggak tahu ya gimana kok pikirannya Raja Ahasiweros ini. Kalau kita baca di kitab Esther pasal pertama itu, kitab Esther ini menceritakan bagaimana Raja Ahasiweros itu mengadakan pesta yang berhari-hari. Dan dia mengajak pasukannya untuk berpesta, para pembesarnya untuk berpesta. Dan orang-orang yang berpesta itu berpesta bukan cuma satu hari, tapi berhari-hari. Bahkan sampai sudah selesai pesta besarnya, dia adakan pesta lagi di istanahnya, di benteng Susan namanya. Dia adakan lagi pesta di situ dan orang-orang diajak mabuk, diajak untuk minum. Dan waktu sudah seperti itu, dia memamerkan semua hartanya. Terakhir dia mau memamerkan istrinya. Celakanya istrinya nggak mau untuk dipamerkan. Bayangkan saja bagaimana kalau seorang perempuan disuruh maju menampilkan dirinya di hadapan orang-orang yang sedang mabuk. Dan notabene pasti orang-orang yang kasar karena mereka adalah prajurit, tentara dan lain sebagainya. Dan pada waktu itu ratu yang namanya Ratu Wasti itu, dia tidak mau untuk tampil di hadapan para tamu-tamu raja itu. Dan karena itu Raja Xerxes ini, Raja Ahasiweros ini, dia marah sekali. Raja ini yang digambarkan seperti ini di film 300 itu. Dia marah sekali dan saking marahnya dia memerintahkan supaya Ratu Wasti itu dibuang. Supaya dia dicabut, gelar ratunya itu dicabut. Dan akhirnya kerajaan Persia pada waktu itu, Raja Ahasiweros atau Xerxes, dia tidak punya ratu pada waktu itu. Disinilah si Esther ini, seorang Yahudi Bani Israel yang notabene ada di tengah-tengah kerajaan Persia ini, tiba-tiba dia bisa muncul dan Tuhan bisa pakai seorang yang bernama Esther ini menjadi saluran tangan Tuhan untuk memberkati bangsanya, untuk menjadi seorang yang berkuasa, yang dipandang tinggi oleh orang-orang lain. Setelah Ratu Wasti ini dibuang, Raja Ahasiweros atau Xerxes ini membuat sayembara untuk coba di seluruh kerajaan, di seluruh daerah taklukan Persia ini, coba cari perempuan-perempuan terbaik untuk dijadikan kandidat ratu. Jadi kayak pada waktu itu tuh diadakan Miss Universe atau Miss World pertama kali di dunia, yang sudah diadakan dari Ethiopia sampai ke India. Jadi dicari siapa orang yang paling cantik, siapa perempuan yang paling layak untuk menjadi istri raja. Dan pada waktu itu Esther ini diselundupkan dalam tanda kutip oleh pamannya supaya ayo coba kamu masuk, kamu siapa tahu bisa lolos dari ajang Miss Universe ini, supaya siapa tahu kamu bisa jadi ratu. Dan ternyata pada waktu dia masuk ke situ dan dia ikut tes di situ, ternyata dia dipilih oleh Raja Ahasiweros ini, oleh Xerxes ini untuk menjadi ratunya. Dan dia dari seorang yang
bisa saya katakan jadi dari seorang perantau dari tanda kutip, orang yang mungkin nggak dianggap oleh temannya atau tetangganya. Ya kamu cuman orang buangan aja di sini, siapa juga yang mau menganggap kamu. Tetapi Tuhan bisa mempromosikan dia dan akhirnya dia menjadi ratu. Dari seorang perantauan, dari seorang budak yang ditawan oleh bangsa Persia, dia bisa menjadi ratu, menjadi seorang yang berkuasa pada saat itu. Dan waktu dia sudah menjadi ratu, ada satu hal lagi yang membuat dia berjasa besar untuk bangsanya, untuk bangsa Israel. Ketika bangsa Israel ini sedang di dalam ancaman untuk dibinasakan, untuk dibunuh oleh seorang yang jahat yang bernama Haman. Jadi Haman ini adalah orang yang cukup terpandang di kerajaan Persia. Dia bisa dikatakan seperti perdana menterinya Raja Ahasveros itu. Dan dia ini tidak suka dengan orang Yahudi, dia tidak suka dengan Bani Israel karena dia lihat kok orang-orang Israel ini lebih berjaya daripada dia, lebih berkuasa daripada dia. Dan satu hal yang membuat dia murka yaitu omnya, pamannya Esther tadi yang bernama Mordekai itu, pamannya Esther itu, dia tidak mau menyembah kepada Raja Xerxes, Raja Ahasveros, karena dia percaya bahwa dia hanya menyembah kepada Tuhan Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Pada waktu dia tidak mau menyembah Raja Xerxes itu, Haman ini marah dan dia tersinggung dan dia mau untuk membunuh Mordekai. Tapi dia merasa bahwa wah, saya ini kan jabatannya tinggi, masa saya seorang bisa dikatakan perdana menteri yang berkuasa atas Ethiopia sampai ke India cuman membunuh satu orang yang namanya Mordekai. Saya punya ide yang lebih bagus, saya mau bunuh semua orang Yahudi, saya mau habiskan semua orang Yahudi. Itu yang dilakukan oleh Haman. Haman melakukan ingin supaya orang Yahudi ini dibunuh dan dihabisi. Bagaimana caranya? Dia katakan kepada Raja Xerxes itu, Raja, dia katakan, Raja, di tengah-tengah kita ini, di tengah-tengah kekuasaan raja ini ada orang-orang yang hidupnya punya hukum dan punya kepercayaan yang berbeda dengan tuanku raja. Ada orang-orang yang tidak mau menyembah tuanku raja, tapi mereka menyembah Tuhan mereka sendiri. Coba Tuhan membuat suatu keputusan supaya semua orang di daerah jajahan Tuhan ini untuk menyembah kepada Tuhan. Dan Raja Ahasveros karena dia tidak pikir panjang, dia bilang, oke, kalau begitu, kalau kamu anggap itu baik, coba kamu buatkan surat supaya semua orang di negeri jajahanku, mereka tidak ada yang boleh menyembah kepada selain kepadaku, dan diminta cincin meterainya raja itu. Jadi seperti ibaratnya kalau raja itu dia punya cincin yang menunjukkan bahwa ini adalah keaslian milik raja. Jadi kalau dia taruh cincin itu ada stempelnya, di stempel surat itu dengan cincin meterai raja itu, jadi cincin itu sah. Dan semua orang pada saat itu yang tidak hormat kepada raja akan dihukum mati. Dan kebetulan orang-orang Yahudi, karena memang si Haman ini tujuannya adalah untuk menghabiskan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel dalam keadaan terancam. Dan Esther pada waktu itu yang berperan sebagai ratu, dia akhirnya dia didekati oleh pamannya si Mordekai itu, dan pamannya mengatakan, Esther, sekarang bangsamu ini semuanya berharap kepadamu. Kamu harus berani untuk berbicara kepada raja dan meminta supaya raja mengampuni orang-orang Yahudi dan tidak ada orang Yahudi yang bisa dihukum mati. Dan Esther yang pada waktu itu dia sebenarnya takut, karena walaupun dia ratu, karena walaupun dia istrinya raja, tapi dia tidak bisa sembarang saja untuk masuk ke dalam tahtanya raja dan meminta kepada raja untuk melakukan sesuatu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Dia berdoa 3 hari 3 malam. Dia berpuasa
tidak makan, tidak minum selama 3 hari 3 malam hanya untuk datang kepada sang raja Xerxes itu dan untuk meminta kepada raja, kiranya raja memberikan anugerah kepada orang-orang Yahudi. Dan dia berdoa dan dia masuk ke hadapan raja itu dan dia menceritakan kepada raja bahwa sebenarnya si Haman ini yang dia itu jahat dan ingin membuat orang Yahudi dimusnahkan, dan Esther mendapatkan ampunan dari sang raja. Esther bisa berbicara dengan raja dan Esther memberitahukan kepada raja bahwa ada persengkongkolan yang dibuat oleh Haman itu. Kemudian kita bisa baca di kitab Esther terus di ayat-ayat selanjutnya bahwa ternyata di tengah kesusahan yang ada, di tengah musibah, bahkan di tengah tekanan yang ada, Tuhan masih menyelamatkan orang-orang Israel ini dari kepunahan, dari pembantaian, karena mereka berdoa kepada Tuhan. Terlebih karena Esther ini berdoa 3 hari 3 malam, dia berdoa kepada Tuhan untuk berdoa supaya Tuhan bisa menyelamatkan bangsanya. Ada 3 hal yang saya yakin kita bisa pelajari dari kisah Esther ini yang kita bisa betul-betul terapkan di masa sekarang ini, yaitu yang pertama, yang seperti saya sudah bilang tadi, bahwa dia adalah seorang perantau. Tapi walaupun dia perantau, Tuhan bisa mempromosikan dia menjadi seorang ratu, jadi seorang yang hebat. Jadi walaupun saudara mungkin pada saat ini berada di perantauan, saudara berpikir saudara tidak punya keluarga, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan untuk membuat saudara menjadi seorang yang sukses, seorang yang berhasil di hadapan Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa di hadapan Tuhan, walaupun saudara seorang perantau. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari kisahnya Haman dan Mordekai adalah pertolongan kita itu ialah daripada Tuhan. Seperti Mazmur 121 ayat 2 mengatakan, pertolonganku ialah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Raja Daud menuliskan dalam Mazmur 23 bahwa Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tuhan menyediakan berkat-berkat kita di hadapan para lawan kita. Seperti kisahnya Haman dan Mordekai ini, walaupun Haman ini berusaha untuk menghancurkan Mordekai, tetapi Tuhan memberkati Mordekai di hadapannya Haman, supaya Haman tahu bahwa Mordekai ini memiliki Tuhan yang berkuasa, dan kita juga memiliki Tuhan yang berkuasa. Walaupun ada orang yang membenci saudara, ada orang yang ingin menjatuhkan saudara, tapi kalau saudara benar di hadapan Tuhan dan saudara berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberkati saudara, bahkan Dia mengisi piala saudara, menyegarkan jiwa saudara di hadapan para lawan saudara karena Dia mengasihi saudara. Yang ketiga, kita bisa belajar dari kisah Esther, yaitu doa itu berkuasa. Apalagi doa dan puasa itu sangat berkuasa. Di Esther ini, kitab Esther ini kita bisa membaca bahwa Esther itu dia berdoa selama 3 hari 3 malam. Dia tidak makan, tidak minum, hanya untuk maju ke hadapan Raja Xerxes ini, Raja Ahasveros ini, supaya mendapat ampunan dari raja, supaya raja mau membebaskan orang-orang Yahudi ini dari pembantaian. Dan itu berhasil karena Esther dia berdoa di hadapan Tuhan, menyerahkan dirinya ke hadapan Tuhan. Jadi pada malam hari ini, dimanapun saudara berada, kalau saudara berada dalam masalah, saudara berada di situasi yang sepertinya mustahil untuk saudara bisa lepas dari situasi itu, saya mau ajak kita semua untuk kita bisa berdoa kepada Tuhan. Bahkan mungkin seperti Esther berdoa, dia berpuasa dan dia juga berdoa untuk meminta kepada Tuhan bahwa Tuhan pulihkan negeriku, Tuhan pulihkan keadaanku, Tuhan pulihkan. Kalau pada saat hari ini aku sedang berada di dalam situasi di tengah pandemi corona ini, Tuhan pulihkan. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Kita akan menyanyikan satu pujian dan kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Katakan, saat ku tak melihat jalanmu, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, Saat ku tak mengerti
Katakan hatiku percaya. Hatiku Percaya. Hatiku Percaya. Hatiku percaya. Selalu ku Katakan hatiku percaya. Hatiku Percaya. Amin. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Sekali lagi, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu Tuhan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, hati kami percaya Tuhan, walaupun kami tidak bisa melihat jalan-Mu, walaupun kami tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi Tuhan, tapi hati kami percaya bahwa kami akan melihat mujizat Tuhan akan dinyatakan atas kehidupan kami. Bapa, pada malam hari ini kami berdoa. Ada banyak sekali saudara-saudara kami yang menuliskan pokok doa Tuhan. Kami berdoa buat keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya kesehatan selalu ada buat setiap saudara kami, setiap keluarga kami, walaupun di tengah masa seperti ini PSBB yang kami tidak bisa bertemu satu sama lain Tuhan, tapi kiranya Engkau memberkati keluarga kami, memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara, teman-teman yang terkena PHK atau dirumahkan. Kiranya Engkau berkati semua kami Tuhan, pekerjaan kami Kau berkati Tuhan. Engkau berikan kami kreativitas untuk kami bisa melakukan sesuatu yang baru. Dan dengan apa yang kami kerjakan dengan tangan kami ini Tuhan, Engkau buat berhasil. Kami berdoa Tuhan, ada saudara kami di sini yang istrinya di Kupang sedang sakit tumor payudara. Kiranya Engkau memberkati, Engkau menjamah Tuhan, tangan-Mu tidak cukup, tidak terlalu pendek untuk menjamah, dan kami percaya Engkau akan menjamahnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau akan menyembuhkan kami Tuhan. Ada yang berdoa untuk proses kuliah Tuhan, kiranya Engkau berkati. Ada beberapa dari teman kami yang harus pindah rumah Tuhan karena situasi dan keadaan di mana seperti sekarang ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau menemukan dengan tempat yang tepat, tempat yang terbaik, harga yang tepat Tuhan, harga yang Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau adalah Bapa kami yang menjaga kami senantiasa. Kami berdoa kiranya Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu atas setiap kami Tuhan, melancarkan berkat-Mu atas setiap kami. Kami percaya kuasa-Mu masih ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Apabila kami akan beristirahat pada malam hari ini, kiranya Kau berkati kami senantiasa, berkati setiap jemaat-Mu, berikan kami tidur yang nyenyak pada malam hari ini, jauhkan dari mara bahaya, kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya malaikat Tuhan menjaga, membentengi kami senantiasa. Kami berdoa buat pemerintah kami, Bapak Jokowi dan setiap jajarannya di pusat dan di daerah, Bapak Gubernur Bali, Bapak Koster Tuhan, kiranya Kau berkati untuk dapat melakukan segala sesuatunya dengan baik di Pulau Bali ini Tuhan. Dan semua kami di Bali ini dan dimanapun kami berada, kami akan selamat.
Terima kasih Bapa, kami akhiri doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Besok kita akan berjumpa lagi di sini jam 8 malam. Stay tune. Tuhan berkati.